Hanya lulusan SMP sepertiku, apa yang aku tahu soal menerjemahkan dan berani ikut campur? Suara dingin Chairman Bratadikara membelah ruang negosiasi, membuat seluruh pandangan mata seketika tertuju pada satu titik. Orang yang berdiri di depannya bukanlah eksekutif divisi bisnis luar negeri, bukan pula penerjemah profesional. Ia hanyalah staf administrasi berstatus pegawai kontrak di tim operasional acara, yang bertugas mengurus pengeluaran dan bon tagihan perusahaan, bernama Kirana Saraswati. Dan yang lebih tak disangka, ia adalah menantu ketiga dari sang chairman, menantu yang tak pernah diakui apalagi dihargai oleh siapapun di keluarga itu. Beberapa saat yang lalu, sebuah kesepakatan bisnis gabungan internasional senilai 25 triliun rupiah sedang berlangsung di ruangan ini. Namun, perwakilan negara mitra tiba-tiba menutup draft kontrak dan berdiri, membuat seluruh kesepakatan terancam batal. Menantu pertama dan kedua tampak panik, sementara para direktur mulai saling melempar tanggung jawab. Tepat pada saat itulah, Kirana yang awalnya masuk ke ruang rapat hanya untuk mengantarkan dokumen acara, dengan tenang membuka suara. "Bapak, saat ini ada kesalahan dalam penerjemahan," menantu pertama mendengus sinis. "Kirana, ini bukan tempatmu untuk ikut campur." Namun Kirana tidak mundur. Ekspresi yang digunakan perwakilan asing barusan, bukanlah sekadar penolakan kontrak biasa, dan alasan kemarahan mereka sama, sekali berbeda dari apa yang dipikirkan oleh orang-orang perusahaan. Dan tak lama kemudian, dari mulut menantu ketiga yang biasanya hanya menunduk dan merapikan kwitansi itu, mengalir bahasa asing yang tak pernah diduganya oleh siapapun. Masa lalu seperti apa yang sebenarnya disembunyikan oleh wanita ini? Musim semi tahun ini menandai tahun ketiga pernikahan Kirana Saraswati dengan Baskara Bratadikara. Bagi Chairman Nusantara Jaya Group, sang ayah mertua, Baskara adalah putra yang sedikit berbeda. Baskara lahir dari ibu yang berbeda dibandingkan putra pertama dan kedua, dan sejak kecil ia lebih banyak menghabiskan waktu di pinggiran, jauh dari pusat perhatian keluarga. Chairman Bratadikara tidak pernah dengan mudah memberikan biaya hidup atau modal usaha kepada Baskara. Begitu pula kepada Kirana. Menantu pertama, Diana Kusuma, adalah wakil direktur divisi bisnis luar negeri, sedangkan menantu kedua, Nadia Wijaya, menjabat sebagai direktur perencanaan strategis. Keduanya selalu membanggakan gelar dari universitas ternama dan pengalaman studi di luar negeri, serta selalu mendominasi pembicaraan bisnis di setiap acara kumpul keluarga. Sebaliknya, yang orang tahu tentang Kirana, hanyalah bahwa ia menyelesaikan SMP di Indonesia, lalu mengikuti orang tuanya pindah ke luar negeri. Bratadikara menilainya hanya dari fakta tersebut. "Pendidikanmu di Indonesia cuma sampai SMP?" Itu adalah pertanyaan pertama yang dilontarkannya saat mereka bertemu sebelum pernikahan. "Benar, setelah itu saya belajar di luar negeri," jawab Kirana saat itu. Namun, Bratadikara tidak bertanya lebih lanjut. Ia tak peduli di sekolah mana atau apa yang dipelajari Kirana, apalagi pekerjaan apa yang pernah dilakukannya. Fakta bahwa Kirana tidak memiliki gelar bergengsi di dalam negeri sudah cukup baginya untuk menjatuhkan penilaian. Kirana sendiri tidak merasa perlu repot-repot menjelaskan. Setelah menikah, ia hanya ingin hidup tenang. Ia sudah terlalu lelah bekerja keras di luar negeri dan bolak-balik ke Indonesia untuk merawat kedua orang tuanya yang sakit-sakitan. Menikah dengan Baskara dan membangun keluarga yang normal sudah lebih dari cukup baginya. Namun, situasi berubah ketika bisnis kecil yang dirintis Baskara mulai goyah. Pembayaran dari klien macet dan dana investasi tertahan. Baskara mencoba mencari pekerjaan baru, namun tak kunjung mendapatkan posisi yang pas. Pada akhirnya, Kirana mengambil inisiatif. Di penghujung sebuah acara makan malam keluarga, ia memberanikan diri berbicara kepada sang ayah mertua. "Bapak, saya ingin bekerja di perusahaan." Alis Bratadikara bertaut. "Di perusahaan kita, benar, saya tidak meminta posisi khusus. Saya akan mulai dari pekerjaan apapun yang saya bisa." Diana meletakkan gelas airnya dan menatap Kirana. "Memangnya kamu punya pengalaman kerja di perusahaan?" "Sedikit," jawab Kirana. Nadia tersenyum meremehkan dan menyahut, "Perusahaan kita ini bukan tempat untuk jadi kasir warung kelontong." Kirana tidak membalas ucapan itu. Bratadikara menatapnya cukup lama sebelum berkata dengan tegas, "Aku tidak akan membuatkan posisi khusus hanya karena kamu menantuku. Kalau mau masuk, mulailah dari posisi paling bawah." "Baik, akan saya lakukan." Beberapa hari kemudian, Kirana ditempatkan di tim operasional acara sebagai staf administrasi kontrak. Pekerjaannya berkutat pada menghitung biaya acara perusahaan, memeriksa faktur dari vendor, dan mencocokkan biaya perjalanan dinas, serta akomodasi. Paginya ia menyusun tumpukan kwitansi berdasarkan tanggal, dan siangnya ia mengecek biaya sewa gedung dan riwayat transfer.
Namun, sebulan setelah ia bekerja, pandangan rekan-rekan satu timnya mulai berubah. Ada selisih angka yang tak kunjung cocok dalam laporan biaya acara di Eropa. Manajer operasional sudah menghitungnya berkali-kali, namun selisih belasan juta rupiah itu tak kunjung hilang. Mbak Kirana, bisa tolong bantu cek ini? Angkanya tidak pernah klop. Kirana membalik beberapa halaman dokumen dan menghentikan jarinya pada satu rincian. Sepertinya jumlah ini sudah dipotong pajak di negara asalnya. Maksudnya, tampaknya ada pencatatan ganda saat dimasukkan ke dalam biaya domestik. Kalau Bapak mencocokkan faktur aslinya dengan bukti transfer, angkanya pasti pas. Manajer itu menghitung ulang dengan ragu. Sesaat kemudian, saat ia mengangkat tangannya dari kalkulator, raut wajahnya berubah. Benar-benar pas. Kirana tersenyum tipis. Syukurlah, bagaimana Mbak bisa langsung tahu hal seperti ini? Dulu saya sering melihat dokumen semacam ini. Kirana tidak menjelaskan lebih jauh. Bahkan tagihan dalam bahasa Inggris atau brosur panduan acara berbahasa Jepang bukanlah hal sulit bagi Kirana. Sesekali, jika ada komunikasi email dengan vendor Tiongkok yang membingungkan, ia akan membantu memperbaiki tata bahasa, staf yang bertugas. Mbak Kirana, bahasa asingmu bagus juga ya, puji seseorang. Ia selalu menjawab dengan alasan yang sama. Karena saya lama tinggal di luar negeri. Di dalam perusahaan, Kirana perlahan menjadi karyawan yang bisa diandalkan. Hingga pada suatu Senin pagi, rapat darurat diadakan di tim operasional acara. Ketua tim menampilkan jadwal besar di layar proyektor. Bulan depan, kantor pusat akan mengadakan negosiasi final dan penandatanganan kontrak proyek bisnis gabungan internasional. Tim kita akan menangani seluruh acara operasionalnya. Raut wajah para karyawan berubah tegang. Ini adalah proyek raksasa yang telah dipersiapkan Nusantara Jaya Group selama bertahun-tahun, dengan nilai kontrak mencapai 25 triliun rupiah. Karena perwakilan dari berbagai negara akan datang secara bersamaan, mulai dari akomodasi, transportasi, hingga ruang rapat tidak boleh ada kesalahan sekecil apapun. Saat tugas mulai dibagikan, ketua tim menatap Kirana. Mbak Kirana, tolong, tangani dukungan di dalam ruang negosiasi. Data biaya dari pihak asing bisa berubah sewaktu-waktu di lapangan, kita butuh orang yang bisa langsung mengeceknya. Baik, Kirana menerima setumpuk dokumen dan kembali ke mejanya. Malam itu, di meja makan rumah utama, topik tentang kontrak yang sama juga dibicarakan. Diana dengan percaya diri bercerita bahwa ia sedang mempersiapkan diri untuk berdialog langsung dengan delegasi asing dalam negosiasi nanti. Nadia juga memamerkan pengalaman studinya di luar negeri, mengklaim bahwa ia bisa menangani diskusi dasar tanpa penerjemah. Bratadikara menatap kedua menantunya dengan puas. Kontrak ini adalah penentu nasib perusahaan kita untuk 10 tahun ke depan. Kalian berdua harus menjaga jalannya negosiasi dengan baik. Jangan khawatir Bapak, jawab Diana. Saat itu pandangan Bratadikara beralih ke Kirana. Kudengar kamu juga akan berada di kantor pusat hari itu? Benar, saya masuk sebagai staf pendukung tim operasional acara. Jangan sok ikut campur urusan rapat, kerjakan saja tugasmu. Kalau kamu buat kesalahan di acara besar, bukan cuma timmu yang akan malu. Kirana menatap ayah mertuanya sejenak, lalu menunduk. Baik, mengerti. Nadia tertawa pelan. Kudengar Kirana lumayan pintar urus kwitansi, biarkan saja, dia mengurus itu. Biar urusan rapat kami yang tangani. Kirana tidak mengatakan apa-apa. Sebuah kalimat janggal dalam dokumen kontrak, yang sempat dibacanya terlintas di benaknya, namun belum ada alasan baginya, untuk membahas hal yang belum pasti di meja makan ini. Hanya saja, sejak hari itu, Kirana mulai meneliti dokumen kontrak lebih saksama dari biasanya. Sore itu, rincian biaya acara dan draft kontrak dari pihak asing masuk melalui email. Seperti biasa, Kirana mengecek angka-angka tersebut, namun matanya terpaku pada satu halaman dokumen. Dibaca berulang kali pun, rasanya tetap ada yang salah. Itu adalah klausul syarat finansial yang mengatur pihak mana yang akan menanggung kerugian pasca kontrak. Namun, ada perbedaan mencolok antara ringkasan versi bahasa Indonesia dan teks asli dari pihak asing mengenai batasan tanggung jawab. Selisih ini terlalu besar untuk sekadar dianggap sebagai kesalahan terjemahan. Kirana membaca ulang teks aslinya, dan senyum menghilang dari wajahnya. Ia meletakkan kedua dokumen itu berdampingan. Untuk pertama kalinya, ia merasa proyek ini bisa berujung pada bencana. Dalam ringkasan versi Indonesia, tertulis bahwa pihak asing akan menanggung kerugian secara proporsional bersama joint burden jika kerugian melampaui batas tertentu. Namun, teks aslinya sama sekali tidak mengatakan demikian. Teks asli menyatakan bahwa jika syarat tertentu terpenuhi, pihak Indonesia lah yang harus menanggung sebagian besar kerugian di awal. Ini bukan sekadar masalah beda, kata. Dengan nilai proyek sebesar ini, jika terjadi masalah,
Nusantara Jaya Group bisa menanggung beban kerugian hingga ratusan miliar rupiah. Kirana segera melacak alur pembuatan dokumen tersebut. Teks asli diproses oleh Divisi Bisnis Luar Negeri, lalu dirangkum oleh Direktur Perencanaan Strategis. Itu artinya, baik Diana maupun Nadia terlibat langsung dalam penyusunannya. Setelah ragu sejenak, Kirana bertanya pada ketua timnya. Dokumen ini, kita tidak boleh mengubahnya kan? Tentu saja, kita hanya menerimanya untuk keperluan acara. Isi kontrak itu, urusan kantor pusat. Kalau saya minta mereka mengecek ulang, apa tidak apa-apa? Ketua tim menatapnya. Memangnya ada yang aneh? Kirana menunjuk salah satu kalimat. Syarat tanggungan kerugian di teks asli dan di ringkasan ini sepertinya berbeda. Ketua tim membaca beberapa baris lalu menggelengkan kepala. Itu bukan urusan kita. Kalau kamu salah omong, nanti tim operasional malah dituduh sok tahu, merevisi kontrak. Peringatan itu masuk akal. Kirana menutup dokumennya, namun hatinya tetap tidak tenang. Beberapa hari kemudian, rapat persiapan negosiasi digelar. Divisi Bisnis Luar, Negeri dan Perencanaan Strategis berkumpul untuk menyusun urutan acara, penandatanganan, dan beberapa staf dari tim operasional juga hadir. Kirana duduk di barisan belakang untuk mencatat perubahan biaya dan anggaran lapangan. Di barisan depan, Diana dan Nadia duduk berdampingan. Diana menunjuk ke layar. Pihak asing pada dasarnya sudah setuju dengan syarat final. Tinggal merapikan beberapa istilah saja. Nadia menyambung, syarat kompensasinya juga tidak merugikan kita. Sampai batas tertentu, ini diatur sebagai tanggungan bersama. Tangan Kirana yang sedang mencatat terhenti. Itu adalah bagian yang ia temukan. Tempo hari. Sesaat kemudian, teks bahasa Inggris aslinya muncul di layar, dan Nadia membacakan beberapa kalimat seraya menjelaskan maknanya. Di sini tertulis bahwa kerugian akan ditanggung berdasarkan kesepakatan bersama kedua belah pihak. Kirana mendongak. Kalimat itu sama sekali tidak bermakna seperti itu. Tepatnya, kalimat itu berarti kedua pihak akan berdiskusi setelah kerugian terjadi, dan, dengan jelas menetapkan pihak Indonesia sebagai penanggung utama, first bearer. Kirana masih menahan diri. Namun, penjelasan berikutnya juga mengandung masalah yang sama. Nadia mengartikan batas tanggung jawab liability limit sebagai batas garansi warranty limit. Menjelang akhir rapat, Kirana dengan hati-hati mengangkat tangan. Bolehkah saya mengonfirmasi satu hal? Semua orang menoleh. Nadia melihat Kirana dan ekspresinya langsung mengeras. Ada apa? Terkait kalimat di syarat finansial barusan. Sepertinya makna dari teks aslinya sedikit berbeda jika disimpulkan sebagai tanggungan bersama. Ruang rapat mendadak hening. Nadia meletakkan dokumennya. Kirana, ini dari divisi mana? Tim operasional acara. Tapi kenapa Anda memeriksa draft kontrak? Saya tidak bermaksud mengaudit, hanya saja saat mengecek data. Diana memotong ucapannya. Cukup cek hal-hal yang berkaitan dengan acara saja. Dokumen ini sudah direview berkali-kali oleh kantor pusat. Kirana tidak melanjutkan kata-katanya. Baik, setelah rapat selesai, Nadia memanggil Kirana ke lorong. Wajahnya sama sekali berbeda dengan saat kumpul keluarga. Kirana, di kantor, tolong tahu batasan. Saya hanya menyampaikan karena ada kemungkinan terjemahannya salah. Mbak, memangnya apa yang kamu tahu sampai bisa bilang ini salah? Dengan tenang Kirana menjawab, karena jika dibaca langsung dari teks aslinya, maknanya memang berbeda. Senyum sinis hilang dari wajah Nadia. Jangan mentang-mentang kamu pernah tinggal di luar negeri, kamu merasa tahu segalanya soal dokumen kontrak internasional. Kirana tidak repot-repot mendebatnya. Malam itu, Diana rupanya sudah mendengar kejadian tersebut. Saat bertemu di rumah utama, Diana langsung menegurnya. Kudengar kamu lumayan aktif di rapat. Hari ini, saya hanya mengonfirmasi bagian yang menurut saya keliru dipahami. Biar yang ahli yang mengurus hal semacam itu. Diana merendahkan suaranya. Apalagi di depan Bapak, jangan bertingkah. Kalau kamu berbuat salah, Baskara yang akan kena getahnya. Kirana menangkap ancaman di balik peringatan itu. Saat pulang ke rumah, Baskara bertanya, ada masalah di kantor? Bukan apa-apa. Kakak-kakak ipar bilang apa? Kirana ragu sejenak, lalu tersenyum. Mereka cuma menyuruhku fokus pada pekerjaanku sendiri. Baskara menghela napas. Di rumah ini memang selalu begitu. Apa yang mereka lakukan dianggap sebagai pengalaman, tapi kalau aku yang melakukan dianggap cari masalah. Kirana menatap suaminya. Ia tahu Baskara sedang kehilangan kepercayaan diri sejak bisnisnya gagal. Oleh karena itu, ia tak ingin menambah beban pikiran suaminya dengan masalah keluarga ini. Tidak apa-apa, lagi pula aku masuk kerja, bukan untuk pamer prestasi, ucapannya setengah benar. Namun keesokan harinya di kantor, Kirana kembali menelaah dokumen aslinya. Data dari pihak asing itu tak hanya dalam bahasa Inggris, melainkan dilengkapi lampiran dalam bahasa Jerman dan Prancis. Kirana
membaca ketiga versi tersebut secara berurutan. Kesimpulannya tetap sama. Pihak Indonesia salah memahami syarat kontrak. Ada kejanggalan lain yang ia temukan. Angkanya sama, namun titik acuan tanggalnya berbeda. Ringkasan pihak Indonesia menggunakan nilai tukar mata uang pada tanggal penandatanganan kontrak, sedangkan teks asli asing mewajibkan penggunaan nilai tukar pada tanggal pencairan dana aktual. Jika kurs berfluktuasi tajam, beban biaya bisa berubah drastis. Kali ini, Kirana tidak mengambil kesimpulan sendiri. Ia mendatangi staf keuangan di tim operasional yang biasa mengurus transfer luar negeri. Mas, kalau tanggal, acuan nilai tukar di kontrak luar negeri berbeda, selisih uangnya bisa besar, tidak? Kalau nilainya besar, selisihnya bisa gila-gilaan. Mbak, memangnya kenapa? Cuma penasaran saja. Staf itu tertawa. Apalagi untuk kontrak 25 triliun seperti proyek ini, beda. Koma saja bisa jadi miliaran. Kirana mengangguk pelan. Kini ia yakin sepenuhnya. Masalahnya hanyalah, siapa yang bersedia mendengarkan perkataannya? Tinggal 5 hari menuju hari penandatanganan. Jadwal kedatangan perwakilan asing sudah dipastikan, dan kantor semakin sibuk. Diana dan Nadia bahkan sudah mulai menyiapkan wawancara dengan media. Bagi mereka, kesuksesan kontrak ini akan semakin mengokohkan posisi mereka di internal perusahaan. Chairman Bratadikara juga menganggap kontrak ini sebagai mahakarya terakhirnya sebelum pensiun. Malam sebelum hari H, tim operasional melakukan pengecekan terakhir di ruang konferensi utama. Kirana sedang mengatur papan nama kursi untuk delegasi setiap negara serta memastikan perangkat penerjemah berfungsi. Saat itu, seorang staf dari divisi bisnis luar negeri bergegas masuk. Ada revisi dokumen penerjemah. Besok pagi semua draft harus sudah diganti. Beberapa salinan dokumen revisi dibagikan. Kirana menerima bagiannya dan membalik halaman pertama dengan santai. Tiba-tiba tangannya berhenti bergerak. Klausul finansial yang selama ini ia khawatirkan bukan saja tidak diperbaiki, malah disederhanakan. 2 baris syarat yang krusial dihilangkan sepenuhnya. Kirana membandingkan teks asli dan terjemahannya. Tidak salah lagi. Jika begini, terus, pihak Indonesia akan menandatangani kontrak dengan keyakinan bahwa syaratnya menguntungkan mereka. Sebaliknya, pihak asing akan mengira Indonesia sudah menyetujui syarat asli yang mereka ajukan. Begitu ditandatangani, kedua belah pihak secara hukum terikat pada pemahaman yang saling bertolak belakang. Kirana berdiri mematung menatap bagian tengah ruang rapat yang kosong. Besok, chairman, para eksekutif, dan perwakilan asing akan duduk di sana, dan dirinya, hanya seorang staf kontrak, akan berdiri di belakang mereka. Ia menutup dokumen terjemahan itu. Kali ini, ia tidak bisa lagi berpura-pura tidak tahu. Pagi di hari penandatanganan, gedung kantor pusat di kawasan Sudirman beroperasi 2 jam lebih awal dari biasanya. Staf resepsionis sudah bersiap menyambut iring-iringan mobil delegasi asing, sementara tim operasional acara mondar-mandir antara ruang rapat dan ruang perjamuan. Kirana juga berdiri dengan tanda pengenal karyawan, memegang dokumen acara dan daftar periksa biaya. Dari luar, ia terlihat seperti staf kontrak biasa, namun hatinya sama sekali tidak tenang. Kesalahan fatal dalam terjemahan itu terus berputar di kepalanya. Mengingat ia pernah ditegur keras karena mencoba mencampuri urusan ini, tak mudah baginya untuk melangkah maju. Lewat pukul 10 pagi, delegasi asing tiba. Ini adalah konsorsium investor, gabungan yang dipimpin oleh perwakilan dari Jerman, Prancis, dan Jepang, membawa lebih dari 20 orang termasuk staf operasional mereka. Kesepakatan pada dasarnya menggunakan bahasa Inggris, namun penerjemah untuk masing-masing negara juga telah disiapkan. Chairman Bratadikara turun langsung ke lobi untuk menyambut para pimpinan delegasi. Diana berdiri tepat di sampingnya, sementara Nadia mengikuti dari belakang sambil memegang map dokumen. Keduanya memancarkan kepercayaan diri. Kirana berdiri beberapa langkah di belakang mereka, memeriksa jadwal. Saat itu, ia mendengar direktur keuangan dari pihak Prancis menanyakan sesuatu secara singkat kepada seorang staf Indonesia. Pandangan Kirana refleks tertuju ke sana. Sang penerjemah menjawab, namun tampaknya ia gagal menangkap inti pertanyaannya. Pihak Prancis harus mengulang penjelasannya, dan barulah sang penerjemah memasang wajah serba salah. Kirana membiarkannya berlalu. Perannya hari ini bukanlah sebagai penerjemah. Sesaat kemudian, negosiasi final dimulai. Meja panjang mendominasi tengah ruangan, dan kedua belah pihak duduk berhadapan. Kirana dan timnya bersiap di kursi belakang, bertugas menyediakan dokumen tambahan atau menyesuaikan jadwal, jika diperlukan. Awalnya suasana terasa hangat. Bratadikara membuka pembicaraan. Ini adalah proyek yang telah dipersiapkan sekian lama. Saya harap kita bisa mencapai kesepakatan terbaik hari ini. Perwakilan asing tersenyum dan mengangguk.
Diana menyampaikan pidato sambutan dalam bahasa Inggris yang fasih. Namun saat pihak asing melontarkan lelucon ringan, ia tak langsung menangkap maknanya. Barulah setelah penerjemah profesional membisikkannya, tawa pun pecah. Ini belum menjadi masalah besar. Namun, saat evaluasi draft kontrak dimulai, atmosfer ruangan berubah. Direktur Keuangan pihak asing mulai menyinggung klausul pembagian kerugian. Penerjemah menyampaikan maksudnya. Mereka ingin menegaskan kembali syarat awal, bahwa jika terjadi kerugian di masa awal proyek, kedua belah pihak akan menanggungnya secara proporsional sesuai rasio yang disepakati. Wajah Kirana menegang. Teks aslinya sama sekali tidak bermakna demikian. Maksud utama pihak asing adalah kerugian awal akan ditanggung sepenuhnya oleh perusahaan Indonesia. Baru setelah syarat tertentu tercapai, persentase pembagian kerugian akan dievaluasi ulang pada tahap penyelesaian. Namun Bratadikara yang tak curiga langsung mengangguk. Kalau syarat itu, kita sudah sepakat. Ucapan itu diterjemahkan. Detik itu juga, ekspresi para delegasi asing berubah drastis. Perwakilan Jerman berbisik kepada rekannya, sementara Direktur Keuangan Prancis buru-buru membuka kembali draft kontraknya. Melihat gelagat aneh itu, Diana bertanya dalam bahasa Inggris, "Apakah ada hal yang ingin Anda konfirmasi lebih lanjut?" Ketua delegasi asing menjawab perlahan. Penerjemah meneruskannya. Mereka bertanya, apakah bisa dipahami bahwa pihak Indonesia telah bersedia menanggung seluruh kerugian untuk periode tertentu sebagai syarat final? Ruangan mendadak hening. Bratadikara mendongak. Menanggung seluruhnya, Diana menatap Nadia. Nadia dengan cepat membolak-balik kontrak. "Bapak, syaratnya tidak seperti itu. Sudah disepakati bahwa itu adalah tanggungan bersama." Penjelasan dari pihak asing terus berlanjut. Penerjemah mendengarkan kalimat yang panjang itu sambil mencatat. Namun karena istilah akuntansi dan finansial yang bercampur aduk, makna yang disampaikan lagi-lagi melenceng. Pihak sana menyatakan bahwa mereka memahami pihak Indonesia akan menanggung seluruh dana cadangan risiko terlebih dahulu, baru akan disesuaikan setelah bisnis stabil. Suara Bratadikara memberat. "Kapan kita menyetujui syarat seperti itu?" Diana langsung menjawab. "Kita tidak pernah setuju." Nadia menimpali, di ringkasan terjemahannya dengan jelas tertulis tanggungan bersama. Wajah delegasi asing semakin kaku. Direktur Keuangan Prancis membuka satu halaman kontrak dan menunjuknya langsung. Ucapannya bercampur antara bahasa Inggris dan Prancis. Penerjemah tampak ragu dan kebingungan. Namun Kirana mengerti setiap patah kata yang diucapkan orang itu. Pihak asing sedang melayangkan protes keras. Mereka mengajukan syarat yang sama sejak awal, telah mengonfirmasinya berkali-kali, dan mereka tidak mengerti mengapa pihak Indonesia tiba-tiba mengubah kesepakatan di saat-saat terakhir, tetapi hasil terjemahan yang keluar justru sangat diperhalus. Sepertinya ada sedikit perbedaan pemahaman mengenai syarat-syarat tersebut. Kirana meletakkan pulpen di tangannya. Ini bukan sedikit perbedaan. Pihak asing sudah menganggap Nusantara Jaya Group merusak kepercayaan. Bratadikara, yang hanya mendengar hasil terjemahan, mencoba melanjutkan negosiasi. "Kalau begitu, mari kita luruskan sekarang. Posisi kami sejak awal adalah tanggungan bersama." Begitu kalimat itu diterjemahkan, perwakilan Jerman mendorong kursinya mundur. Kali ini, ia berbicara cepat dalam bahasa Jerman, bukan Inggris. Penerjemah profesional tampak panik dan memperbaiki earphone-nya. Beberapa detik kemudian, terjemahan bahasa Indonesianya keluar. Pihak sana mengatakan, sepertinya sulit untuk melanjutkan diskusi hari ini. Udara di ruang rapat terasa membeku. Bratadikara meletakkan tangannya di atas meja. "Maksud Anda ingin membatalkan kontrak ini?" Penerjemah menyampaikan pertanyaan itu. Perwakilan Jerman menjawab singkat. Lalu, perwakilan Prancis dan Jepang juga mulai berdiskusi satu sama lain. Wajah Diana memucat. "Tunggu sebentar. Sepertinya ada kesalahpahaman." Diana mencoba menjelaskan, langsung dalam bahasa Inggris, namun semakin panjang ia bicara menggunakan istilah jaminan dan batas tanggung jawab yang saling tumpang tindih. Wajah delegasi asing justru semakin dingin. Nadia mencoba menyela untuk memperbaiki ucapan Diana, namun malah membuat kalimatnya makin berantakan. Kirana tidak bisa tinggal diam lagi. Tepat ketika perwakilan Jepang dengan tenang menutup dokumen kontraknya, dan para asisten delegasi mulai berdiri, kepanikan untuk pertama kalinya terlihat di wajah Bratadikara. "Diana, sebenarnya apa yang bermasalah di sini?" bentak sang chairman. Diana tak bisa menjawab. Nadia buru-buru bertanya pada penerjemah, "Tolong jelaskan dari awal. Bagaimana sebenarnya bunyi klausul kerugian itu?" Penerjemah itu sudah berkeringat dingin. Saya harus mengecek ulang." Istilahnya, Bratadikara menyandarkan punggung ke kursi dan memejamkan mata. "Kontrak 25 triliun rupiah
yang telah dipersiapkan bertahun-tahun kini runtuh di depan matanya. Saat itulah, sebuah suara tenang terdengar dari barisan belakang. "Bapak, Chairman." Semua orang menoleh. Kirana Saraswati telah berdiri dari kursinya. Tatapan Diana menajam. "Kirana, apa yang kamu lakukan?" Kirana melangkah maju membawa satu salinan draft kontrak. Saat ini, alasan kemarahan mereka belum tersampaikan dengan benar. Bratadikara menatapnya tajam. "Bagaimana kamu bisa tahu?" "Saya terus mendengarkannya." "Mendengarkannya?" Kirana menarik napas sejenak sebelum berkata, "Alasan perwakilan Jerman barusan ingin menghentikan kontrak bukanlah semata-mata soal siapa yang menanggung kerugian. Mereka marah karena mengira kitalah yang membatalkan syarat yang sudah disepakati secara sepihak." Nadia langsung berdiri. "Bicara apa kamu? Memangnya kamu mengerti bahasa Jerman?" Sebagai jawaban, Kirana membuka teks asli kontrak di atas meja. "Dan dokumen, terjemahan ini juga salah." Sorot mata Bratadikara berubah menjadi es. Kirana Saraswati. Untuk pertama kalinya, ia memanggil nama lengkap menantunya layaknya menegur seorang karyawan. "Kamu tahu ini tempat apa? Beraninya kamu melangkah maju?" "Saya tahu. Lulusan SMP sepertiku, apa yang aku tahu soal kontrak internasional sampai berani ikut campur?" Ruangan itu hening senyap. Tidak ada yang berani bergerak. Kirana menatap ayah, mertuanya lekat-lekat, lalu dengan tenang menunjuk satu kalimat di dalam kontrak. "Itulah sebabnya saya diam saja sampai sekarang." Suaranya terdengar lebih mantap. "Tapi jika dibiarkan begini, kontrak 25 triliun rupiah hari ini benar-benar akan hancur." Mata Bratadikara terpaku pada Kirana. Staf administrasi yang seharusnya berada di pojok ruangan itu kini berjalan ke pusat pusaran negosiasi 25 triliun. Terlebih lagi, staf itu adalah menantu yang selama ini ia pandang sebelah mata karena tak punya gelar pendidikan. Diana segera berdiri. "Kirana, kembali ke belakang sekarang. Kalau kamu buat kekacauan di sini, aku tidak bisa membelamu." Kirana tidak beranjak. "Mbak Diana, justru karena itu mari kita pastikan dulu kebenarannya." "Pastikan apa? Dokumen ini sudah direview berbulan-bulan oleh para ahli." Nadia merendahkan suaranya mendesis, "Jangan mentang-mentang kamu pernah tinggal di luar negeri, kamu berani menafsirkan dokumen kontrak seenaknya." Kirana tidak lagi meladeni mereka. Ia beralih menatap perwakilan Jerman. Lalu, menggunakan bahasa dan intonasi yang persis sama dengan yang digunakan pria itu, sebelumnya, ia mulai berbicara. Atmosfer di dalam ruang rapat berubah drastis dalam sekejap. "Ini bukan sekadar level bisa berbahasa asing." Kirana membalas argumen menggunakan istilah hukum yang tepat, memastikan poin-poin keberatan mereka, dan dengan tenang meluruskan kesalahpahaman. Langkah perwakilan Jerman itu terhenti. Ia menatap Kirana cukup lama sebelum akhirnya menjawab. Kali ini, ia tidak lagi menggunakan jasa penerjemah. Kirana pun langsung menanggapi kata-katanya. Selama mereka berdua beradu argumen, wajah Diana membeku. Nadia bolak-balik menatap draft kontrak di depannya, dan wajah Kirana dengan bingung. Bratadikara bertanya pada sang penerjemah, apa yang sedang mereka bicarakan? Penerjemah itu menjawab dengan wajah pucat. Perwakilan mereka bertanya mengapa. Penjelasan dari pihak Indonesia hari ini berbeda dengan draft proposal awal. Kirana mengambil alih penjelasannya ke dalam bahasa Indonesia. "Mereka tidak pernah mengubah syaratnya, Bapak. Kitalah yang salah menyimpulkan maknanya." Selama proses penerjemahan, Diana langsung menyela. "Tidak mungkin, tim translator kita sudah mengeceknya. Tidak ada kata tanggung jawab bersama di teks asli." Kirana membuka kontrak dan menunjuk klausul tertentu. Biaya risiko awal ditanggung terlebih dahulu oleh entitas bisnis Indonesia, dan setelah mencapai target profit, rasio pembagian akan didiskusikan kembali. Inilah arti sebenarnya. Tapi dalam ringkasan kita, maknanya diubah seolah-olah ditanggung bersama sejak awal. Wajah Bratadikara mengeras. "Berapa besar selisih kerugiannya? Tergantung skala kerugiannya. Tapi skenario terburuknya, beban perusahaan kita bisa membengkak hingga ratusan miliar." Gumam terkejut terdengar dari barisan eksekutif. Nadia menarik dokumen kontraknya. "Tunggu dulu, di sini ada kata diskusi, negosiate. Berarti bisa dianggap sebagai tanggungan bersama, kan?" Kirana menggeleng. Waktu diskusinya yang berbeda, bukan sebelum kerugian terjadi, melainkan setelah pihak Indonesia menalangi seluruh biaya. Secara akuntansi, tanggung jawab hukumnya jauh berbeda. Mulut Nadia terbungkam. Saat itulah, Direktur Keuangan Prancis melontarkan pertanyaan kepada Kirana, kali ini dalam bahasa Prancis. Kirana tidak ragu, sedetik pun. Ia membalik halaman kontrak lain dan menjawab fasih dalam bahasa Prancis. Ketika pria itu mengajukan pertanyaan lanjutan, Kirana menunjuk sebuah tabel angka dan meneruskan penjelasannya. Raut wajah orang-orang di ruangan itu berubah satu demi satu. Diana menggumam, pelan.
bahkan bahasa Prancis. Namun kejutannya tidak berhenti sampai di situ. Perwakilan Jepang dengan hati-hati ikut campur menanyakan kejelasan tanggal acuan nilai tukar mata uang, yang sebelumnya diterjemahkan dengan ambigu. Kirana menoleh padanya dan menjawab dengan bahasa Jepang yang sopan namun tegas. Untuk pertama kalinya, senyum kembali muncul di wajah perwakilan Jepang tersebut. Bratadikara tak mampu berkata-kata. Menantu yang beberapa menit lalu ia remehkan, sebagai lulusan SMP, kini dalam sekejap berpindah dari bahasa Jerman, Prancis, dan Jepang untuk bernegosiasi langsung dengan pimpinan delegasi asing. Namun fokus Kirana bukanlah pada kemampuan bahasanya. Ia menampilkan tabel finansial di layar laptopnya. Masih ada satu masalah lagi. Wajah Diana menegang. Apalagi sekarang, tanggal acuan nilai tukar. Ringkasan kita menggunakan tanggal penandatanganan kontrak sebagai acuan kurs. Tapi teks asli mereka mewajibkan acuan pada tanggal pencairan dana aktual. Seorang direktur keuangan segera menekan kalkulatornya. Tak lama kemudian, wajahnya berubah pias. Bapak Chairman, ini harus dihitung ulang. Berapa besar selisihnya? Tanya Bratadikara. Jika kurs berfluktuasi, total biaya proyek kita bisa berubah total. Diana menatap Kirana. Bagaimana kamu bisa tahu hal-hal serumit ini? Pertanyaan itu tak seperti sebelumnya, kini tak lagi mengandung nada meremehkan. Kirana ragu sejenak. Dulu saat bekerja di luar negeri, saya sering menangani kontrak seperti ini. Memangnya apa pekerjaanmu? Kirana belum sempat menjawab. Saat itu, perwakilan dari perusahaan investasi Tiongkok berbisik cepat dengan rekannya. Tampaknya mereka mengira tidak ada orang Indonesia yang mengerti. Namun Kirana mendengar ucapan mereka. Kekhawatiran pihak Tiongkok bukan hanya soal salah terjemahan ini. Mereka meragukan kompetensi perusahaan Indonesia. Jika memahami kontrak saja tidak mampu, bagaimana mereka bisa mempercayai laporan akuntansi operasional ke depannya? Kirana menoleh dan berbicara dalam bahasa Mandarin. Perwakilan Tiongkok itu mendongak kaget. Dengan tenang, Kirana menunjukkan draft revisi sambil menjelaskan bahwa sistem standar akuntansi dan pelaporan pencairan dana akan diperjelas secara tertulis untuk menghindari masalah tersebut. Bratadikara perlahan mengangkat tubuhnya dari sandaran kursi. Kirana, Saraswati. Kirana menatap ayah mertuanya. Ya Bapak, sebenarnya, apa yang kamu kerjakan selama di luar negeri? Seluruh mata di ruang rapat tertuju padanya. Kirana terdiam sejenak. Ia tidak pernah sengaja menyembunyikan masa lalunya. Hanya saja, tidak pernah ada yang benar-benar bertanya kepadanya, dan ia merasa tidak perlu menjelaskannya. Saya bekerja di bidang akuntansi. Akuntansi? Nadia mengulang. Di perusahaan apa? Kirana menjawab datar. Awalnya saya bekerja di firma akuntansi lokal, setelah itu saya menangani uji tuntas keuangan, due diligence, dan evaluasi kontrak investasi luar negeri untuk perusahaan-perusahaan internasional. Diana bertanya dengan wajah tak percaya. Sertifikasimu? Saya adalah seorang akuntan publik bersertifikat internasional, CPA. Saat itu juga, ekspresi meremehkan lenyap dari wajah Bratadikara. Sosok menantu yang selama ini ia kenal, ternyata sangat berbeda dengan wanita yang berdiri di hadapannya saat ini. Ia hanya ingat fakta bahwa Kirana lulus SMP di Indonesia, tanpa pernah sekalipun bertanya bagaimana wanita itu bertahan hidup dan belajar di luar negeri setelahnya. Namun sekarang bukan waktunya untuk terkejut. Perwakilan Jerman telah kembali, duduk di kursinya. Pihak Prancis dan Jepang juga membuka kembali draft kontrak mereka. Negosiasi belum berakhir. Kirana menatap Bratadikara. Bapak, jika kita segera menyesuaikan persyaratannya, sekarang, kita masih bisa menyelamatkan kontrak ini. Bratadikara memandangnya cukup lama. Ia teringat ucapannya sendiri beberapa saat lalu, lulusan SMP sepertiku, apa yang aku tahu soal kontrak internasional? Perlahan, sang chairman mendorong kursinya mundur. Kirana Saraswati. Untuk pertama kalinya, nada suaranya berubah menghargai. Majulah ke depan. Ketika Kirana belum bergerak, Bratadikara menunjuk kursi pimpinan negosiasi yang kosong. Mulai sekarang, kamu yang rapikan kembali semua syarat kontrak ini. Wajah Diana dan Nadia menegang seketika. Staf administrasi kontrak yang hingga beberapa menit lalu masih mengurus tagihan acara, kini melangkah maju menuju kursi paling krusial di meja negosiasi, senilai 25 triliun rupiah. Saat Kirana berjalan menuju meja negosiasi utama, ruang rapat itu begitu hening, hingga suara napas pun terdengar. Belum ada 10 menit berlalu sejak ia hanyalah seorang staf operasional yang bertugas menyiapkan papan nama dan memastikan tagihan vendor. Namun kini, Chairman Nusantara Jaya Group baru saja memerintahkannya untuk menyusun ulang kontrak bernilai 25 triliun rupiah. Kirana tidak langsung duduk di kursi yang ditunjuk. Ia mengumpulkan teks kontrak, versi Indonesia dan teks aslinya, lalu berkata kepada Bratadikara, Bapak, masalah ini tidak akan selesai hanya dengan saya menerjemahkan ulang.
Alis Bratadikara terangkat. Maksudmu, kita harus menyamakan dulu angka pemahaman dari kedua belah pihak. Kalau kita nekat tanda tangan sekarang, masalah yang lebih besar akan meledak di kemudian hari. Direktur Keuangan segera menyerahkan data. Kirana menandai bagian pembagian, kerugian, acuan kurs, dan waktu pencairan dana, lalu mulai menjelaskan kepada perwakilan Jerman dalam bahasa Inggris. Saat pria Jerman itu menanyakan detail klausul dalam bahasanya, Kirana langsung menjawab dalam bahasa Jerman. Ketika Direktur Keuangan Prancis ikut menyela, bahasanya kembali berganti dengan luas. Para eksekutif yang awalnya hanya menonton dengan mulut ternganga, kini mulai sibuk mencatat. Kirana berhenti sejenak dan menoleh ke pihak Indonesia. Masalah pertama adalah beban kerugian. Pihak asing berasumsi bahwa entitas Indonesia akan menanggung seluruh biaya risiko di awal. Diana bertanya dengan wajah tegang, kalau begitu kita terlalu dirugikan, kan? Jika menggunakan teks saat ini, ya, maka kita tidak boleh menerimanya. Kirana mengangguk. Itu sebabnya kita tidak boleh sekadar menolak, tapi memecah syaratnya. Ia membuat 3 skema di ruang kosong kontrak itu. Fase awal, fase stabilisasi, dan pasca profit. Di awal, kita tanggung lebih besar, namun dengan batas maksimal, KP. Jika melewati batas itu, otomatis beralih menjadi tanggungan bersama. Sebagai gantinya, setelah proyek stabil dan untung, persentase bagi hasil untuk kita harus dinaikkan. Dengan begitu struktur, keseluruhannya seimbang. Direktur Keuangan mulai menghitung dengan cepat. Di kubu asing, laptop-laptop juga kembali terbuka. Angka-angka berseliweran dengan cepat. Bratadikara terus memperhatikan Kirana. Menantunya itu tidak menunjukkan sikap arogan atau pamer kepintaran. Ia menjawab dengan data konkret, segera membedah poin yang merugikan pihak Indonesia, dan dengan tegas namun rasional menolak tuntutan pihak asing yang berlebihan. Beberapa saat kemudian, delegasi Jerman mengajukan rasio baru. Kirana tidak menyentuh kalkulator. Ia hanya memandangi angka itu beberapa detik dan langsung menjawab, rasio itu berarti pihak Indonesia menanggung seluruh risiko fluktuasi kurs. Bagi hasil profit share, kita harus lebih tinggi dari ini, atau kita tetapkan batas atas kurs, currency cap. Direktur Keuangan yang baru selesai menghitung menatap Kirana dengan takjub. Benar, kalau kita terima angka itu, biaya risikonya membengkak di luar perkiraan. Wajah Bratadikara semakin keras. Ia menyesali betapa butanya ia selama ini, menganggap wanita brilian ini sekadar staf kasir bernilai jutaan rupiah. Negosiasi berlangsung lebih dari 1 jam. Titik temu mulai terlihat. Namun, saat meninjau lampiran finansial terakhir, Kirana kembali menghentikan penanya. Kali ini raut wajahnya sangat serius. Tunggu sebentar, ada masalah lagi? Tanya Diana, suaranya syarat ketegangan. Kirana membuka halaman terakhir dari dokumen lampiran. Itu adalah klausul mengenai verifikasi akuntansi setelah dana dicairkan. Dalam versi Indonesia, tertulis bahwa audit akan dilakukan bersama oleh kantor akuntan publik yang ditunjuk kedua belah pihak. Namun di teks aslinya, pihak asing memiliki hak verifikasi utama secara sepihak. Ini mungkin terlihat seperti prosedur sepele, tapi maknanya sangat fatal. Jika kita tanda tangani ini, pihak asing berhak menentukan sah atau tidaknya biaya yang kita keluarkan, ujar Kirana. Apakah itu sebegitu pentingnya? Tanya Nadia. Kirana menatapnya tajam. Jika proyek sudah berjalan dan kita sudah menghabiskan 100 miliar rupiah dengan benar, tapi pihak sana menolak mengakuinya, maka 100 miliar itu tidak akan masuk dalam pencatatan klaim pengeluaran kita. Udara di ruangan itu kembali berat. Bratadikara bertanya dengan nada rendah, kenapa klausul sepenting ini bisa hilang dari draft kita? Tidak ada yang berani menjawab. Diana melirik staf divisi bisnis luar negeri, sementara Nadia sibuk membalik-balik berkasnya. Akhirnya seorang staf menjawab dengan takut-takut. Di terjemahan awal, sebenarnya ada, Pak. Tapi saat dibuat ringkasan, kami mengira itu hanya prosedur audit biasa. Jadi, suara Bratadikara menggema keras. Di proyek 25 triliun rupiah, kalian menghapusnya karena mengira itu prosedur biasa. Wajah staf itu pucat pasi. Diana segera menengahi. Bapak, sekarang bukan waktunya mencari siapa yang salah. Benar, sekarang bukan waktunya. Bratadikara menghentikan ucapannya dan menatap Kirana. Bisa kau bereskan ini? Kirana segera beralih kepada delegasi asing, menjelaskan perlunya merevisi klausul tersebut. Tentu saja, pihak asing tidak mau mengalah begitu saja. Mereka merasa sebagai pihak penyuntik dana, mereka berhak memegang kendali audit. Kirana berpikir sejenak. Bagaimana jika hak audit sepihak itu diganti dengan penunjukan lembaga akuntan independen pihak ketiga? Perwakilan Jerman menatapnya. Kirana meneruskan penjelasannya. Kedua belah pihak bersama-sama memilih firma akuntansi independen. Jika terjadi perselisihan, kita buat prosedur verifikasi ulang secara terpisah.
Ini adalah tawaran jalan tengah yang cerdas, mencegah salah satu pihak menolak klaim biaya secara sepihak. Direktur Keuangan Prancis melontarkan pertanyaan. Kirana menjawab tak kalah lugas. Setelah beberapa kali lemparan argumen, perwakilan asing saling berdiskusi. Tak lama kemudian, perwakilan Jerman itu mengangguk. Mereka menerima usulan revisi tersebut. Hembusan napas lega terdengar dari seluruh penjuru ruangan. Kontrak itu hidup kembali. Namun, Kirana belum menutup map kontraknya. Ada satu hal lagi yang harus dipastikan. Bratadikara kali ini tidak bereaksi. Ia hanya menunggu Kirana menyelesaikannya. Kirana membuka lampiran data dari pihak Jepang. Metode perhitungan royalti. Teknologi memiliki basis acuan yang berbeda. Ini juga harus disamakan sebelum kita tanda tangan. Diana dan Nadia tak bisa lagi berkata-kata. Dokumen kontrak yang selama berbulan-bulan mereka klaim telah direview dengan sempurna, ternyata penuh lubang. Hanya dalam beberapa jam, Kirana menemukan 3 masalah raksasa. Dan ia melakukannya bukan untuk menjatuhkan rekan kerjanya, melainkan membereskannya, satu demi menyelamatkan kontrak. Lewat jam makan siang, seluruh dokumen revisi telah dirapikan, tim legal dan keuangan dari kedua belah pihak memeriksa draft terakhir. Perwakilan Jerman meletakkan pulpennya dan berbicara dalam bahasa Inggris. Akhirnya kita semua membaca dokumen kontrak yang sama. Kirana menerjemahkan kalimat itu. Raut kaku di wajah Bratadikara perlahan mengendur. Ia menatap Kirana. Kerja bagus. Itu adalah kalimat pujian pertama yang pernah didengar Kirana dari sang ayah, mertua semenjak ia masuk ke keluarga itu. Kirana hanya menundukkan kepala. Sedikit. Masih ada sesi penandatanganan. Bratadikara tak mampu membalas. Tak lama, dokumen final diletakkan di depan pimpinan kedua delegasi. Bratadikara dan perwakilan gabungan asing menandatanganinya. Proyek 25 triliun rupiah itu secara dramatis berhasil diselamatkan. Tepuk tangan bergemuruh, namun Kirana hanya membereskan kertas-kertasnya dalam diam. Tiba-tiba, perwakilan Jerman bangkit dan menghampirinya. Pria itu mengulurkan tangan sambil menanyakan sesuatu. Saat Kirana menjawab singkat, mata pria itu membelalak kaget. Mendengar percakapan mereka, Direktur Keuangan Prancis juga ikut berdiri menghampiri. Bratadikara bertanya pada penerjemah profesional, apa yang mereka bicarakan? Penerjemah itu melirik Kirana sebelum menjawab. Perwakilan asing bertanya, di mana Nona Kirana pernah bekerja sebelumnya? Tatapan Bratadikara terarah pada menantunya. Kirana ragu sejenak, lalu membuka suara. Beliau menanyakan di mana saya bekerja sebagai akuntan publik internasional, CPA dulu. Di mana memangnya? Kini, Diana dan Nadia juga ikut menatapnya. Untuk pertama kalinya, Kirana menceritakan masa lalunya secara terbuka. Ia tidak terburu-buru, tidak ada alasan untuk menyembunyikannya lagi, tapi ia juga tak berniat menyombongkannya. Awalnya saya bekerja di firma akuntansi di Kanada. Wajah Bratadikara menegang. Kirana melanjutkan dengan tenang. Di sana saya mendapatkan lisensi CPA internasional. Setelah itu saya menangani due diligence, finansial dan review investasi untuk perusahaan-perusahaan Asia dan Eropa. Di Jerman, saya menangani proyek merger perusahaan suku cadang otomotif. Dan di Prancis, saya mengaudit entitas perusahaan lokal. Diana bertanya dengan nada tak percaya. Dengan pengalaman seperti itu, kenapa selama ini kamu diam saja? Kirana menatap kakak iparnya. Karena tidak ada yang pernah memberiku kesempatan untuk bicara. Jawaban singkat itu membuat suasana ruang rapat menjadi sangat canggung. Bratadikara pun terbungkam. Ia kembali mengingat pertemuan pertamanya dengan Kirana. Ia hanya bertanya pendidikan terakhir Kirana di Indonesia, dan begitu mendengar kata SMP, ia menutup telinganya. Saat Kirana bilang ia belajar di luar negeri, Bratadikara hanya menganggapnya sebagai dalih untuk memperindah riwayat hidup. Ia sendirilah yang menolak untuk mencari tahu. Perwakilan Jerman kembali berbicara panjang lebar dengan senyum lebar sambil menjabat tangan Kirana. Penerjemah menerjemahkannya untuk orang-orang di ruangan. Beliau bilang, beberapa tahun lalu dalam kasus akuisisi perusahaan raksasa di Eropa, ada seorang akuntan publik dengan nama yang mirip dengan Nona Kirana. Akuntan itu berhasil membongkar struktur utang tersembunyi perusahaan, target dan memaksa perubahan syarat akuisisi. Begitu mendengar namanya, beliau penasaran apakah itu orang yang sama. Para direktur keuangan saling pandang. Nadia menutup rapat bibirnya. Wajah Diana lebih rumit lagi. Proyek yang ia banggakan telah dipersiapkan berbulan-bulan, justru diselamatkan dalam hitungan jam oleh staf kontrak tim operasional. Dan, orang itu bukan sekadar jago bahasa asing, melainkan pakar negosiasi finansial tingkat global. Bratadikara akhirnya bertanya,
Orang dengan kualifikasi seperti itu, kenapa? Membuang karirnya dan kembali ke Indonesia? Ekspresi Kirana sedikit berubah. Kali ini, tak ada nada meremehkan dari pertanyaan itu, karena orang tua saya. Ruangan kembali hening. Ayah saya jatuh sakit parah. Tak lama kemudian ibu saya juga harus dirawat di rumah sakit. Karena harus bergantian merawat mereka, saya tidak bisa melanjutkan karir di luar negeri. Kirana menarik napas. Awalnya saya pikir saya hanya akan di Indonesia beberapa bulan. Tapi perawatan mereka memakan waktu panjang, sehingga saya terpaksa mengundurkan diri. Di masa-masa itulah, saya bertemu Mas Baskara. Baskara sering membantu Kirana saat ia bolak-balik ke rumah sakit. Bagi Kirana, yang kelelahan memikul beban sendirian, kebaikan Baskara adalah tempatnya bersandar. Ia tak butuh waktu lama untuk memutuskan menikah. Baginya saat itu, gaji selangit dan karir gemilang tak lagi penting. Ia hanya ingin menjaga keluarganya dan hidup dengan tenang. Namun, setelah orang tuanya tiada dan pernikahan dimulai, masalah baru muncul. Bisnis Baskara hancur lebih cepat dari dugaan, dan mereka kekurangan biaya hidup. Kirana harus kembali bekerja. Dengan kekosongan riwayat kerja beberapa tahun, ia tak punya pilihan selain meminta posisi rendahan dari ayah mertuanya, demi mendapatkan penghasilan secepatnya. Saat itu, kenapa kamu tidak menceritakan pengalamanmu padaku? Suara Bratadikara merendah. Kirana menatapnya. Saat Bapak bertanya apa yang bisa saya lakukan, Bapak menyuruh saya mulai dari posisi paling bawah. Setidaknya kamu bisa menjelaskannya, kan? Jika saya ceritakan pun, apakah Bapak akan percaya pada saya? Satu kalimat itu membuat Bratadikara mati kutu. Kirana tidak menekannya. Saya tidak ingin mendapat perlakuan khusus. Saya pikir, jika diberi pekerjaan, saya cukup membuktikan kemampuan saya dengan kerja keras. Diana memalingkan wajahnya. Nadia juga hanya menatap draft kontrak di mejanya. Selama ini, mereka berdua selalu menarik garis batas yang tegas dengan Kirana, mengklaim bahwa urusan bisnis bukan untuk orang sembarangan. Mereka menganggap gelar dan jabatan adalah bukti kemampuan mutlak, sementara sikap pendiam Kirana dianggap sebagai wujud ketidakmampuan. Kejadian hari ini menghancurkan kesombongan mereka berkeping-keping. Beberapa saat kemudian, persiapan sesi seremonial penandatanganan dimulai. Staf tim operasional acara kembali masuk ke ruangan. Siaran pers terbaru disiapkan untuk dibagikan ke wartawan. Ketua tim operasional menghampiri Kirana, lalu menghentikan langkahnya dengan canggung, "Mbak Kirana. Apakah saya masih boleh menitipkan kwitansi tagihan ke Mbak?" Kirana tersenyum untuk pertama kalinya hari itu. "Kan memang itu pekerjaan saya, Pak." Ketua tim itu tertawa garing. "Sepertinya mulai besok sudah bukan lagi, Mbak." Kirana tidak menjawab. Sesi seremonial dimulai, kedua belah pihak bertukar dokumen, diiringi kilatan lampu flash kamera jurnalis. Momen peresmian bisnis gabungan 25 triliun rupiah itu telah tiba. Bratadikara berpose memegang dokumen kontrak, namun hatinya masih berkecamuk. Orang yang menyelamatkan proyek ini bukanlah menantu pertama atau kedua yang menduduki jabatan strategis, melainkan menantu ketiganya yang selama ini bertugas menghitung tagihan catering acara. Setelah acara usai, Bratadikara memanggil para eksekutif, termasuk Diana dan Nadia, ke ruang rapat kecil. Kirana berniat kembali ke ruangannya, tapi staf sekretariat mencegahnya. "Mbak Kirana, Bapak Chairman meminta Anda ikut masuk." Begitu Kirana masuk, Bratadikara melempar dokumen ringkasan terjemahan itu ke atas meja. "Cari tahu bagaimana dokumen penuh cacat ini bisa lolos sampai ke meja direksi." "Baik Bapak," jawab Direktur Bisnis Luar Negeri sambil menunduk. Bratadikara lalu menatap Diana dan Nadia secara bergantian. "Mulai hari ini, kalian berdua dicopot dari proyek ini." Wajah kedua menantu itu pucat pasi. Diana langsung memprotes, "Bapak, tapi kontrak ini kan sudah berhasil ditandatangani. Biarkan saya yang terus mengelolanya. Yang menyelamatkan kontrak ini bukan kamu," bentak Bratadikara. Diana langsung terdiam. Begitu pula Nadia. Bratadikara mengalihkan pandangannya pada Kirana. "Kirana, ya Bapak, maukah kamu mengambil alih negosiasi finansial dan operasional luar negeri untuk proyek ini?" Kirana tidak langsung menjawab. Beberapa jam yang lalu, pria ini masih merendahkannya dengan bertanya, "Apa yang kamu tahu soal kontrak?" Kini ia menawarkan posisi puncak di proyek 25 triliun rupiah. Namun pandangan Kirana tidak tertuju pada jabatan, melainkan pada draft kontrak di atas meja. "Saya punya syarat." Mata Bratadikara menajam. Semua eksekutif di ruangan itu menahan napas. "Apa syaratmu?" Kirana menatap lurus mata ayah mertuanya tanpa gentar sedikit pun. "Jika Bapak ingin menyerahkan proyek ini kepada saya, nilailah saya sebagai karyawan perusahaan, bukan sebagai anggota keluarga." Tatapan Bratadikara goyah. "Hanya itu syaratmu?" "Benar."
Jika Bapak memberikan posisi ini karena saya menantu ketiga Bapak, saya akan menolaknya. Diana dan Nadia menatap Kirana dengan ekspresi yang tak bisa ditebak. Kirana melanjutkan ucapannya. Selain itu, saya harap penyelesaian masalah ini tidak berakhir sekadar dengan main pecat. Kita harus menelusuri akar masalahnya. Bratadikara menyandarkan punggungnya. Hari ini perusahaan nyaris rugi, triliunan. Dan kamu masih mau melindungi orang-orang yang berbuat salah? Saya bukan melindungi mereka. Kirana menunjuk dokumen di atas meja. Kesalahan ini bukan dilakukan oleh satu orang saja. Penerjemah, pembuat ringkasan, dan pemeriksa akhir semuanya berasumsi bahwa tahap sebelumnya sudah dikerjakan dengan benar. Tidak ada satupun yang membandingkan kembali hasil akhirnya dengan teks aslinya secara silang. Direktur keuangan menundukkan kepalanya. Perkataan Kirana sangat akurat. Berbagai divisi terlibat, namun tidak ada satu orang pun yang mengawal dokumen itu secara utuh. Divisi bisnis luar negeri hanya mengurus bahasanya, perencanaan strategis hanya melihat potensinya, dan tim keuangan hanya menghitung angka yang sudah disodorkan. Mereka merasa tugasnya sudah selesai. Di celah-celah itulah makna krusial sebuah klausul menguap. Lalu menurutmu apa yang harus dilakukan? Tanya Bratadikara dengan nada merendah. Kita butuh tim khusus pemeriksa kontrak lintas negara. Tim itu tidak boleh hanya berisi ahli bahasa, tapi juga orang yang mengerti akuntansi dan finansial. Mereka harus duduk bersama. Kirana berhenti sejenak sebelum menambahkan, dan satu lagi. Jangan pernah membungkam pendapat seseorang hanya karena jabatannya lebih rendah. Kata-kata terakhir itu membuat wajah Diana mengeras. Beberapa hari yang lalu, dialah yang membungkam Kirana saat mencoba menyampaikan masalah ini di rapat persiapan. Bratadikara pun langsung menangkap sindiran itu. Ia menatap Kirana. Cukup lama, sebelum akhirnya mengangguk pelan. Bagus. Lakukan seperti yang kamu usulkan. Barulah Kirana duduk di kursinya. Mulai sore itu juga, ritme Nusantara Jaya Group berubah. Seluruh proses review, kontrak dirombak. Data dari divisi bisnis luar negeri dan perencanaan strategis digabung di satu meja. Memang ditemukan banyak celah lain, meski tidak separah masalah utama tadi. Ada istilah yang ambigu dan perbedaan standar penanggalan. Kirana membereskan semuanya satu persatu. Selama proses itu, Diana dan Nadia kembali harus duduk di ruang rapat bersamanya. Selama beberapa hari pertama, mereka bahkan tak berani menatap mata Kirana. Terutama Nadia, yang langsung terdiam 1000 bahasa sejak terjemahannya, terbukti salah telak di depan delegasi asing. Namun pada suatu sore yang sepi, Diana menghampiri meja Kirana. Bisa bicara sebentar? Kirana mengangkat wajahnya dari tumpukan dokumen. Tentu, Mbak. Diana duduk di seberangnya, tampak ragu sebelum membuka suara. Hari itu, waktu kamu angkat bicara di rapat persiapan. Sebenarnya aku sempat berpikir untuk mengecek ulang teks aslinya. Kirana mendengarkan dalam diam. Tapi kalau ternyata kamu yang benar, rasanya aku yang terlihat bodoh. Diana tertawa getir. Jadi, aku memilih meyakinkan diriku sendiri bahwa kamulah yang sok tahu. Kirana tidak menghakiminya. Saya juga seharusnya lebih keras menyampaikannya. Waktu itu, Mbak, Diana menggeleng. Bukan, kamu sudah bicara. Kami saja yang menutup telinga. Sore itu, untuk pertama kalinya, tembok kasta antara menantu pertama dan menantu ketiga runtuh. Keesokan harinya, giliran Nadia yang mendatangi Kirana sambil membawa draft kontrak berbahasa Inggris. Kirana, bisa tolong bantu cek kalimat ini? Kirana menerima dokumen itu. Nadia berucap canggung. Kalau dulu, aku pasti sudah menafsirkannya sendiri. Tapi sekarang, kalau tidak yakin, aku memilih bertanya padamu. Kirana tersenyum tipis. Mari kita periksa sama-sama, Mbak. Budaya perusahaan pun mulai bergeser. Jika dulu titah atasan adalah keputusan mutlak, kini di tim kontrak internasional yang baru, siapapun boleh mengajukan bantahan asalkan memiliki argumen dan data yang kuat. Chairman Bratadikara sendiri yang menginstruksikan aturan itu. 1 bulan kemudian, rapat evaluasi operasional pertama untuk proyek gabungan tersebut digelar. Kirana tidak lagi duduk di kursi paling belakang. Di depannya, kini terpampang plakat bertuliskan, Kepala Divisi Financial Business Internasional. Meski pengumuman resminya belum dirilis, ia sudah memegang kendali penuh atas segala urusan finansial proyek bernilai puluhan triliun tersebut. Tepat sebelum rapat dimulai, Bratadikara masuk. Para eksekutif serempak berdiri. Kirana baru saja hendak berdiri saat Bratadikara memberi isyarat tangan. Duduklah. Setelah rapat selesai, Bratadikara memanggil Kirana ke ruangannya. Berdiri, menghadap jendela besar, ia terdiam cukup lama sebelum berbicara. Selama ini, aku terlalu mudah menilai orang. Kirana tak menjawab. Aku hanya bertanya di mana kamu lulus SMP.
tapi tak pernah bertanya bagaimana kamu menjalani hidup setelahnya. Suara pria tua itu terdengar lebih lirih dari biasanya. Sama seperti yang kulakukan pada Baskara, Kirana menatap ayah mertuanya. Untuk pertama kalinya, Bratadikara membicarakan putra ketiganya atas inisiatif sendiri. Anak pertama dan kedua selalu kudidik di sisiku, tapi Baskara selalu kusuruh mengurus dirinya sendiri. Aku pikir itu cara untuk mendidiknya agar mandiri. Tapi kalau dipikir-pikir lagi, aku hanya menjauhinya. Kirana berpikir sejenak. Mas Baskara hanya ingin diakui oleh Bapak. Bibir Bratadikara terkatup rapat. Apakah dia bilang begitu? Tanpa beliau mengatakannya pun, saya bisa melihatnya. Chairman Nusantara Jaya, grup itu terdiam merenung. Beberapa hari kemudian, sebuah undangan makan malam di rumah utama kembali digelar. Formasinya sama, hanya terdiri dari Bratadikara, Baskara, dan Kirana. Namun atmosfernya sama sekali berbeda. Bratadikara mulai membicarakan urusan bisnis, lalu memandang menantunya. Bagaimana pendapatmu soal negosiasi tambahan dengan pihak Jerman? Dulu, pertanyaan ini selalu ditujukan pada Diana atau Nadia. Kirana menjelaskannya dengan tenang. Di lain kesempatan, saat keluarga berkumpul, lengkap, Diana dan Nadia juga aktif menyumbang ide dan membeda angka tanpa ada lagi kompetisi ego yang beracun. Tak ada lagi yang menyebut Kirana sebagai anak SMP atau kasir. Di penghujung makan malam itu, Bratadikara menyodorkan sebuah amplop. Saat Kirana membukanya, itu adalah surat keputusan, SK, pengangkatan resminya sebagai Kepala Divisi Finansial Bisnis Internasional. Kirana menatap surat itu, lalu menatap ayah mertuanya. Bapak masih ingat syarat yang saya ajukan waktu itu? Untuk pertama kalinya, Bratadikara tertawa lepas. Aku ingat, ini bukan jabatan yang kuberikan untuk menantuku. Ia berhenti sejenak. Ini jabatan yang kuberikan karena perusahaan sangat membutuhkanmu. Kirana menundukkan kepalanya dengan hormat. Namun, yang paling membuatnya bahagia bukanlah jabatan mentereng itu, melainkan fakta bahwa kemampuannya, yang dulu tak dipedulikan siapapun saat ia pertama kali masuk perusahaan, kini diakui murni karena pembuktiannya. Perubahan itu juga tidak berhenti pada diri Kirana. Tak lama setelahnya, sebuah edaran baru dikeluarkan untuk tim operasional acara tempatnya dulu bernaung. Semua karyawan, terlepas dari status kontrak atau posisinya, kini diberikan saluran resmi untuk mengajukan ide perbaikan sistem operasional. Kirana menatap, edaran itu cukup lama. Waktu-waktu yang ia habiskan di posisi paling bawah, ternyata membawa perubahan yang bermakna. Setelah resmi diangkat, pandangan orang-orang di kantor berubah 180 derajat. Dulu saat ia masih berstatus pegawai kontrak administrasi, PKWT, nyaris tak ada yang mengenalnya. Kini, para eksekutif kerap menyapanya lebih dulu di koridor. Namun Kirana justru bersikap semakin rendah hati. Ia tak mau mabuk akan pujian. Di hari pertama ia menempati ruangan barunya, tempat pertama yang ia kunjungi. Justru ruangan tim operasional acara. Ketua tim langsung melompat dari kursinya. Ibu Kepala Divisi, ada perlu apa kemari? Kirana tertawa pelan. Jangan panggil saya begitu, Pak. Beberapa hari lalu kita masih kerja bareng loh. Ia lalu merapikan sendiri sisa-sisa barang di meja lamanya. Hanya ada kalkulator, buku catatan, dan sebuah mug. Seorang staf bertanya, sayang sekali, ya, kalau Mbak Kirana pergi, siapa lagi yang bisa mengecek tagihan dari luar negeri secepat Mbak? Mulai sekarang kalian yang harus mengeceknya sendiri, canda Kirana. Tawa pecah di ruangan itu, dan Kirana ikut tertawa. Bagi Kirana, jabatan rendahan itu tak pernah memalukan. Justru di sanalah ia diperlakukan wajar sebagai sesama rekan kerja, tanpa embel-embel latar belakang keluarga konglomeratnya. Beban pekerjaan barunya jauh lebih berat. Menyelamatkan kontrak ternyata lebih mudah daripada memastikan proyek triliunan itu berjalan mulus. Setiap hari, data mengalir masuk dari Jerman, Prancis, Jepang, dan Tiongkok. Kirana tidak bekerja sendirian. Ia mengumpulkan staf dari tim keuangan, bisnis luar negeri, dan perencanaan strategis. Kalau tidak mengerti, bilang tidak mengerti. Tapi tolong jangan pernah meloloskan dokumen yang belum dicek silang seolah-olah kalian sudah memahaminya, instruksinya. Ketika seseorang bertanya, ia selalu mendengarkannya, sampai habis, terlepas dari apapun jabatan orang itu. Jika ada staf junior, fresh graduate, menemukan kejanggalan sekecil apapun, ia akan menghitungnya ulang bersama-sama. Transformasi etos kerja ini menjalar sangat cepat. Di sisi lain, masih ada satu benang kusut yang harus diurai oleh Bratadikara, putra ketiganya, Baskara. Meski Baskara sangat bangga pada pencapaian istrinya, hubungannya dengan sang ayah tetap kaku bak balok es. Semenjak bisnisnya bangkrut, mereka hanya berbicara seperlunya. Malam itu, di meja makan rumah utama yang hanya dihadiri mereka bertiga, Chairman Bratadikara yang biasanya langsung membicarakan bisnis,
kali ini hanya mengaduk-aduk makanannya. Baskara akhirnya tak tahan. Ada yang ingin Bapak sampaikan? Bratadikara menatap putranya. Bagaimana kabar bisnismu sekarang? Baskara tersenyum masam. Hancur lebur, Pak. Bapak yang paling tahu, kan? Aku tidak ada niat untuk mulai lagi. Takutnya kalau gagal lagi nanti Bapak malah makin marah. Nada bicaranya setajam silet. Kirana memilih diam, tak ingin mencampuri. Bratadikara menunduk sebelum akhirnya mengucapkan kalimat yang tak pernah diduganya. Selama ini, Bapak terlalu mudah menghakimi. Baskara tertegun. Maksud Bapak, kepada kakak-kakakmu, kalau proyek mereka gagal, Bapak akan bertanya apa penyebabnya. Tapi kepadamu, kalau bisnismu gagal, Bapak langsung menyimpulkan bahwa kamu tidak punya bakat. Baskara kehabisan kata-kata, Bratadikara lalu menatap Kirana sekilas. Kepada istrimu juga sama. Bapak menganggapnya cuma lulusan SMP, dan menolak mencari tahu bagaimana kerasnya ia berjuang hidup setelah itu. Akibatnya, hampir saja perusahaan ini hancur. Pria parubaya itu menarik napas panjang. Bapak yang salah. Baskara menatap ayahnya lekat-lekat. Untuk pertama kalinya, sang chairman yang ditakuti ribuan karyawannya itu mengakui kesalahannya secara terbuka di depan keluarga. Kirana tetap diam, namun hatinya lega. Ia tahu ini bukan sekadar soal permintaan maaf, melainkan langkah awal keluarga ini untuk mulai saling menghargai. Beberapa waktu kemudian, rapat operasional resmi pertama dengan pihak asing digelar di Jakarta. Saat Bratadikara bersiap membuka rapat, perwakilan Jerman langsung menyapa Kirana. Kirana membalas sapaan itu dengan bahasa Jerman yang ramah. Saat Direktur Keuangan Prancis mengajukan pertanyaan, Kirana menerangkannya dalam bahasa Prancis. Begitu pula saat pihak Jepang dan Tiongkok menimpali, bahasanya berganti dengan mulus, layaknya air mengalir. Bratadikara yang melihat pemandangan itu tidak lagi terkejut. Ia justru berkata, pada eksekutif di sebelahnya, saya menempatkannya di sana bukan karena ia jago menerjemahkan, tapi karena ia mampu memahami inti pembicaraan dan pergerakan angkanya secara bersamaan. Di akhir rapat, pihak asing mengajukan proposal ekspansi untuk memperbesar nilai investasi. Jika dulu perusahaan mungkin akan langsung tergiur oleh angkanya, namun Kirana menolaknya dengan halus. Ekspansi itu ide yang bagus, tapi mari kita bahas hal itu setelah laporan keuangan kuartal pertama proyek ini keluar. Bratadikara menoleh. Kita bisa kehilangan momentum, Kirana. Proyek yang bagus bukanlah proyek yang skalanya paling besar di awal, Pak, melainkan proyek yang risikonya bisa kita tangani sampai akhir. Bratadikara menatap Kirana, lalu mengangguk setuju. Bagus. Kita ikuti caramu. Hal ini adalah sesuatu yang tak terbayangkan terjadi beberapa bulan yang lalu. Setelah rapat bubar, Kirana berjalan sendirian menyusuri koridor. Di ujung sana, ia melihat staf tim operasional acara sedang sibuk mondar-mandir mempersiapkan acara lainnya. Ingatannya kembali ke hari pertamanya bekerja di perusahaan ini. Tak ada yang tahu siapa dirinya, tak ada yang peduli pada masa lalunya. Tapi, mungkin, justru itulah yang terbaik. Dengan memulai dari tempat yang paling rendah, melepaskan segala atribut kebangsawanan keluarga, ia berhasil membuktikan kembali siapa dirinya yang sebenarnya. Ibu kepala divisi, suara Bratadikara terdengar dari belakang. Kirana berbalik. Pria tua itu berjalan mendekat dengan canggung. Hari itu, saat aku menyuruhmu tutup mulut di ruang rapat. Sekali lagi, aku minta maaf. Kirana tersenyum lembut, tapi sekarang Bapak sudah mau mendengarkan saya, kan? Bratadikara ikut tersenyum tipis. Keduanya berdiri berdampingan di koridor itu. Bagi Kirana, insiden kontrak 25 triliun rupiah itu tak sekadar tercatat sebagai penyelamatan finansial terbesar dalam sejarah perusahaan. Peristiwa itu telah memaksa orang-orang yang selama ini menilainya hanya dari secarik kertas ijazah dan status sosial untuk melihat kenyataan bahwa nilai seorang manusia tidak ditentukan dari apa pendidikan terakhirnya, melainkan dari bagaimana ia bertahan dan membuktikan dirinya dalam kerasnya kehidupan nyata. Beberapa bulan kemudian, Kirana keluar dari ruangan chairman membawa laporan kuartal pertama. Saat melewati ruangan tim operasional acara, ia menghentikan langkahnya. Di meja yang dulu pernah ditempatinya, duduk seorang staf kontrak baru yang sedang sibuk menyusun tagihan kwitansi. Kirana menatapnya sembari tersenyum simpul. Ya, di meja kecil yang hanya bermodalkan sebuah kalkulator itulah semuanya bermula. Dari sana, ia kembali menemukan jalannya, bukan lagi sebagai menantu yang diremehkan, melainkan sebagai Kirana Saraswati seutuhnya. Malam harinya, di meja makan keluarga, Chairman Bratadikara tidak lagi hanya melempar pertanyaan bisnis kepada Diana dan Nadia. Kirana, bagaimana menurut pandanganmu? Kirana menatap ayah mertuanya, lalu tersenyum santai. Dalam pertanyaan itu tak ada lagi bayang-bayang, menantu lulusan SMP ataupun istri dari putra ketiga.
yang terbuang. Di sana, yang ada hanyalah seorang profesional yang telah menaklukkan segalanya dengan kemampuannya sendiri.